Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Bang Jaki. Insya Allah channel Bang Jaki adalah channel yang menginspirasi kita dari kisah-kisah dan kita belajar dari manapun. Ij'al man amamaka ustazan. Jadikanlah orang yang di hadapan kalian adalah guru untuk kehidupan kita. Yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan. Kisah kali ini adalah di dalam satu kerajaan ada kejadian yang menarik. Raja tersebut memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mendonasi 1 sendok madu untuk kesehatan rakyatnya. Jadi masing-masing rakyat berbagi hanya 1 sendok madu saja untuk diberikan kepada rakyatnya yang tidak mempunyai madu. Kemudian semua orang mengambil berat atas perintah ini. Artinya apa? Mau menjalankan. Tetapi disayangkan ada satu oknum yang dia tidak mau menjalankan kewajiban tersebut. Yang ketika raja dengan para pengawalnya memberikan perintah untuk mengambil 1 sendok madu, kemudian dimasukkan ke dalam wajan, bejana, atau sebuah gentong yang besar untuk dimasukkan ke dalam bejana tersebut. 1 orang 1 sendok madu. Dan diberikan pada waktu malam selepas sholat isya. Kemudian masing-masing rakyat bergegas, ambil sendok dengan isi madu dituang. Semua tuang. Tapi ada 1 orang yang dia tidak memberikan madu tetapi isinya air. Dia pikir orang yang memasukkan air itu seharusnya dia masukkan madu. Dia pikir hanya dia saja seorang. Ternyata pikiran-pikiran ini merembet kepada pikiran-pikiran orang lain. Yang dia juga seakan-akan cuma saya. Ternyata selepas dikumpulkan dan semua penduduk rakyat itu memasukkan yang harusnya madu, ternyata selepas dicek oleh para pengawal raja, isinya dominan air. Ada yang isinya madu tetapi lebih mendominasi isinya air. Apa pelajaran dari kisah ini? Kita bisa ambil pelajaran bahwa kita sesungguhnya umat Islam yang beragama Islam, ketika diberikan kewajiban untuk selalu berbuat baik, kita hanya melulu mengandal-andalkan orang. Sudah kamu saja. Padahal ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu kebalikannya adalah untuk kita. Yang tadi ilustrasinya, raja mengumpulkan madu, tetapi hanya 1 orang yang mempunyai pikiran itu, ternyata pikiran itu merembet. Orang lain juga berpikiran sama. Dia kira hanya dia yang mengisikan air, ternyata lebih dominan. Kalau persentasenya mungkin 70-30 yang isi madu, yang 70% isinya air. Bisa dibayangkan, madu itu tidak lagi menjadi murni. Bukan lagi memberikan kesehatan, malah membuat penyakit, sakit perut dan sebagainya. Jadi intinya ketika kita menjadi hamba Allah, umat Islam yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban untuk berbuat ibadah dan kebaikan, maka di sini harus kita kedepankan. Kita yang tampil lebih dulu, jangan mengandalkan orang. Mudah-mudahan ilustrasi ini bermanfaat untuk kita yang menjadi seorang mukmin muslim, kita harus tampil lebih dahulu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk ibda binafsik. Mulai dari diri kalian, mulai dari diri kamu, mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah berbuat baik, insya Allah kebaikan-kebaikan itu merambat, mengajak orang-orang juga sama. Contoh simpel, ketika kita mengajarkan anak kita untuk mengaji Al-Quran, kita menyuruh anak kita, hai anak ayo ngaji Al-Quran, tetapi kita sendiri masih berada di depan televisi. Apa yang anak akan katakan? Bagaimana saya mau membaca Quran sedangkan bapak ibu masih di depan TV? Tetapi ketika kita menyuruh anak kita berbuat kebaikan, dalam hal ini mengaji, membaca Al-Quran, dan kita berikan contoh, tentunya seorang anak tidak perlu diberi kekerasan, tidak diberi ikop yang luar biasa.
Karena dia sudah melihat kita sudah memulai diri sendiri membaca Al-Quran. Jadi kebaikan-kebaikan itu tanpa harus kita suruh, ketika kita lebih dulu mengerjakan, maka orang di sekitar kita juga akan mau melakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi berharap kita husnul khotimah di akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bertemu kembali di channel Bang Jaki yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.